Itu kan luar biasa sekali Habib Rizik. Yang dikenal begitu galak gitu ya. Tapi itu cuma menurut saya image saja. Yang sesungguhnya Habib Rizik adalah seorang doktor dengan disertasi Pancasila. Tidak ada orang yang bisa menjelaskan Pancasila sebaik Habib. Dan saya disuruh masuk ke kamar pribadinya. Buku-buku Bung Karno itu penuh di kamar Habib. Jadi Habib adalah seorang Soekarnois. Islamnya nasionalis. Orang bilang Habib Rizik yang bikin Pancasila kan Bung Karno. Tunggu dulu, baca sejarah yang betul, saudara. Bung Karno pada sidang rapat BPUPKI, saudara, setelah tokoh-tokoh bicara tentang dasar negara, giliran terakhir Bung Karno yang bicara, saudara. Bung Yamin waktu bicara mengusulkan supaya Indonesia punya 5 dasar negara. Kemudian Bung Supomo juga mengusulkan hampir serupa. Nah, terakhir yang pidato Bung Karno. Bung Karno setuju dengan 5 dasar negara. Beliau usulkan namanya Pancasila. Itu betul, namanya dari Bung Karno, saudara. Tapi mari kita lihat bagaimana Pancasila Bung Karno, saudara. Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dijadikan sila buntut nomor 5. Nomor 1 itu pri kemanusiaan, nomor 5 baru ketuhanan, saudara. Pri ketuhanan, bukan pertama. Makanya ditolak oleh para kiai. Ketika sidang ada pimpinan NU Kiai Haji Wahid Hashim, ada pimpinan Muhammadiyah Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, ada pimpinan Sarekat Islam, saudara, Kiai Haji Agus Salim. Mereka tolak. Nggak bisa. Ketuhanan nggak boleh jadi nomor 5. Ketuhanan harus jadi nomor 1. Itu ulama yang ngotot, saudara. Biar tahu. Setelah berdebat habis-habisan, Bung Karno, Bung Yamin, Bung Hatta nggak menang lawan kiai, saudara. Kiai mau diajak berdebat, Nah, Al-Quran 30 juz ada di kepalanya. Apabila Pancasila cuma 5 butir. Betul. Al-Quran 30 juz ada di kepala, Pancasila 5 butir, kecil. Mau diajak berdebat mana bisa. Akhirnya Bung Karno, Bung Hatta, saudara, Bung Yamin, Bung Supomo setuju ketuhanan dijadikan sila yang pertama. Enggak sampai situ, Bung Karno mengusulkan bahwa salah satu sila dalam Pancasila adalah demokrasi. Ditolak oleh ulama, saudara. Enggak bisa. Demokrasi bukan ajaran Islam. Bukan demokrasi, tapi musyawarah. Akhirnya dibuatlah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kok Habib hafal 5 butir? Masa kita nggak hafal? Makanya saya kaget ada menteri nggak hafal Pancasila. Ini saya menjawab 36 pertanyaan. Dan semua pertanyaan menyangkut soal tesis saya tentang atau yang berjudul pengaruh Pancasila terhadap penerapan syariat Islam di Indonesia. Bisa. Nah, bagi saya itu perubahan sama sekali tidak merugikan umat Islam, karena dari ketuhanan yang diikat dengan syariat menjadi ketuhanan yang diikat dengan tauhid. Nah, jadi intinya sebetulnya sama saja, bahwa ketuhanan yang Maha Esa artinya bahwa bangsa ini harus selalu menjunjung tinggi hukum Tuhan yang Maha Esa. Nah, kemudian jangan lupa bahwa pada saat Indonesia menjadi RIS karena tekanan Belanda, Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949, Pancasila pernah diobok-obok, dirombak total oleh Belanda. Sehingga Pancasila 18 Agustus 1945 tidak berlaku lagi. Begitu juga pada saat RIS berubah menjadi NKRI atas usulan integral Pak Nasir ketika itu,
akhirnya ada konstitusi Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 masih menggunakan Pancasila produk RIS. Nah, baru pada akhirnya melalui dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 Bung Karno mengembalikan yaitu Pancasila Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara dengan ketentuan dijiwai oleh Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan itu masih berlaku sampai hari ini. Nah, itu bagian diantara yang saya ditanya soal sejarah Pancasila itu sendiri. Nah, jadi saya tekankan di situ bahwa apa yang disampaikan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 baru berupa usulan, belum menjadi dasar negara. Karena belum disahkan oleh BPUPKI dan tidak juga disahkan oleh PPKI. Nah, jadi kalau ditanya Pancasila yang berlaku hari ini adalah Pancasila Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan Pancasila Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Nah, itu yang ditanyakan. Selain itu juga ditanyakan tentang hubungan Pancasila dengan penerapan syariat Islam di Indonesia. Saya sampaikan sekali lagi di sini bahwa Pancasila tidak pernah melarang penerapan syariat Islam di Indonesia sama dilakukan melalui koridor konstitusional. Nah, bahkan saya buktikan tadi depan penyidik berapa banyak produk perundang-undangan baik di bidang keagamaan maupun di bidang ekonomi, di bidang perbankan, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, bahkan juga di bidang pidana seperti yang terkait masalah korupsi dan lain sebagainya. Produk undang-undang yang dikeluarkan oleh negara ini ternyata sejalan dengan aturan syariat Islam. Maka itu tadi saya sampaikan juga kepada penyidik bahwa perlu kita melakukan klasifikasi bahwa syariat Islam yang diterapkan di Indonesia ini kita bagi menjadi 4 klasifikasi. 1, yang berkaitan dengan hukum perorangan seperti sholat, puasa, zakat, haji, korban dan lain sebagainya. Itu sudah berlaku dan sudah berjalan di Indonesia sejak dulu sampai hari ini. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan negara Pancasila tidak boleh memberlakukan hukum agama. Itu tidak benar. Ternyata di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, hukum Islam sudah berjalan sejak lama. Itu yang pertama, yang berkaitan dengan perorangan. Nah, Pancasila itu sendiri selama ini tergantung yang merawat. Pancasila tatkala dirawat oleh Bung Karno, Pancasila itu ditafsirkan oleh Bung Karno sesuai dengan pahamnya. Karena Bung Karno berpaham nasakom, punya cita-cita untuk menyatukan nasionalisme, agama, dan komunis, maka Pancasila versi Soekarno mengizinkan komunis untuk hidup subur di Indonesia. Walaupun komunis itu sendiri tidak sesuai dengan sila pertama dari Pancasila, tapi karena kebijakan politiknya adalah di tangan Soekarno, dan Soekarno yang merawat Pancasila, maka Pancasila ini ibarat bayi. Jadi kalau kita mau sampaikan bayi ini, anak kecil ini tergantung orang tuanya. Mau dibikin Yahudi, mau dibikin Nasrani, atau mau dibikin apa? Persis, Pancasila seperti bayi ya Pak. Mau dibawa kemana? Nah, karena Soekarno membawa kepada paham nasakom, maka komunis bisa hidup dengan subur di bawah naungan Pancasila versi Soekarno. Begitu Soeharto memimpin, berkuasa di Orde Baru, Soeharto ini berpaham kejawen. Karena itu setiap tafsiran Pancasila selalu dikait-kaitkan dengan keyakinan masyarakat Jawa kuno, saudara. Selalu dikait-kaitkan ke sana. Sehingga sampai muncul pemitosan Pancasila itu sendiri. Sampai di tahun 78 lahir satu agama baru. Walaupun Pak Harto saat itu mengatakan itu bukan agama, tapi dalam prakteknya menjadi agama baru yang kita kenal dengan aliran kepercayaan. Ini agama yang dilahirkan dari pemitosan Pancasila. Karena Pancasila dijadikan satu mitologi, kemudian akhirnya melahirkan satu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang membenarkan semua agama, lahir yaitu aliran kepercayaan pada tahun 77 yang kemudian pada tahun 78 dimasukkan dalam TAP MPR RI tentang GBHR. Nah, jadi kita bisa lihat Pancasila tergantung siapa yang rawat. Nah, karena Soeharto seorang anti PKI,
Maka PKI tidak bisa hidup lagi di bawah Pancasila versi Soeharto, ya kawan. Nah kemudian begitu Soeharto tumbang, masuk ke era reformasi. Nah sekarang begitu kita masuk ke era reformasi, Pak Habibie yang berkuasa. Nah karena Pak Habibie ini walaupun merupakan sisa-sisa daripada Orde Baru, tapi masih punya visi keislaman. Sehingga di bawah Habibie lahir undang-undang yang membolehkan daerah istimewa Aceh untuk menjalankan syariat Islam yang tidak pernah terjadi sepanjang Orde Lama dan Orde Baru, ya kawan. Artinya di sini Habibie menafsirkan Pancasila dengan versi Islamnya, bahwa Pancasila ini harus dirawat dengan rawatan Islam. Karena itu Pancasila tidak boleh dijadikan sebagai penghalang penerapan syariat Islam. Akhirnya syariat Islam gol di Aceh, ya kawan. Itu zaman Habibie golnya undang-undang tersebut. Mereka pun mengatakan pejuang-pejuang syariat Islam ekstremis, fundamentalis, bahkan belakangan disebut teroris, ya kawan. Nah jadi ini satu pertempuran ideologi, sementara Islam itu sendiri bukan ideologi tapi merupakan akidah, syariat dan akhlak. Nah jadi kita lihat di sini yang ingin saya tekankan di sini sekali lagi dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya sampaikan tadi, jangan kita terjebak untuk dihadap-hadapkan dengan Pancasila. Begitu kita terjebak, maka kita akan repot untuk menghadapi segala tuduhan ketimbang formalisasi syariat Islamnya, ya kawan. Energi kita akan habis, tenaga kita akan habis, akhirnya waktu kita juga akan habis. Kita tidak akan punya waktu lagi untuk mempositivisasi daripada syariat Islam, mentransformasi daripada syariat Islam, karena kita akan kewalahan untuk menghadapi segala tuduhan-tuduhan. Oh ini anti Pancasila, ini subversif, ini ingin mendirikan negara, oh ini ingin menggantikan dasar negara, oh ini ingin menghancurkan NKRI, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini sedang dimainkan oleh mereka. Contoh, saya kasih contoh. Pada saat saya dan kawan-kawan dari MUI, dari FUI, kemudian begitu juga dari aktivis-aktivis NU dan Muhammadiyah yang punya peduli terhadap pornografi dan porno aksi, menggelar aksi 1 juta umat di Jakarta. Kita turun aksi 1 juta umat di Jakarta. Tujuannya apa? Hanya untuk mendukung keluarnya disahkannya RUU anti pornografi dan porno aksi. Besoknya Gus Dur dan kawan-kawan juga menggelar aksi. Walaupun yang hadir bisa terhitung tidak banyak, ya kawan. Tapi yang menarik, aksi itu diberikan nama aksi Bhinneka Tunggal Ika, aksi menyelamatkan Pancasila, aksi menyelamatkan UUD 1945. Artinya apa? Gus Dur dan kawan-kawan mencoba untuk mencari momentum agar para pejuang syariat dihadap-hadapkan kembali dengan Pancasila, ya kawan. Karena kalau itu berhasil, berarti pejuang syariat ini anti Pancasila, musuh Pancasila, mau mendirikan negara, mau membubarkan NKRI, mau merusak Bhinneka Tunggal Ika, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi alhamdulillah upaya tersebut tidak berhasil. Nah, cuman kita mesti waspada. Upaya-upaya mereka yang anti penegakan syariat Islam akan selalu berupaya untuk mendorong kita dihadap-hadapkan dengan Pancasila. Maka itu jangan terjebak. Sekali lagi, jangan terjebak oleh apa yang mereka sedang upayakan. Maka itu di sini saya tuliskan Pancasila. Tidak ada satupun sila dari Pancasila yang melarang penerapan syariat Islam. Tidak ada. Bahkan jika sila-sila dalam Pancasila dipahami secara benar, justru menjadi pintu gerbang untuk penerapannya. Artinya, kalau mereka orang-orang sekuler mencoba menjadikan Pancasila sebagai tameng, sebagai kendaraan untuk memberangus daripada gerakan-gerakan Islam, maka pejuang-pejuang syariat Islam harus pandai menggunakan siasat. Jangan biarkan mereka yang menafsirkan Pancasila, jangan biarkan mereka yang menerjemahkan Pancasila, jangan biarkan mereka yang merawat Pancasila. Manusia, hubungan antar manusia nggak ada masalah. Tidak ada. Ada satu lagi yang Anda pasti terkejut. Habib Rizik. Oke. Habib Rizik kan dikenal begitu ganasnya. Iya. Itu bayangan orang. Tetapi kalau ketemu saya beda. Saya dirangkul.
saya disuruh main ke rumahnya. Saya pakai seperti ini, pakai blangkon, pakai kejawen. Kita Dan beliau tahu kalau Anda dia, saya tahu, saya kejawen. Nah, terus tamu-tamu lain datang. Waktunya sholat. Habib Rizik mengatakan pada saya, maaf Pak Permadi, kita mau sholat berjamaah. Saya tahu Pak Permadi nggak sholat. Tunggu di kamar pribadi saya. Pak Permadi ditemani salah satu santri saya. Itu kan luar biasa sekali Habib Rizik. Yang dikenal begitu galak gitu ya. Tapi itu cuma menurut saya image saja. Yang sesungguhnya Habib Rizik adalah seorang doktor dengan disertasi Pancasila. Tidak ada orang yang bisa menjelaskan Pancasila sebaik Habib. Dan saya disuruh masuk ke kamar pribadinya. Buku-buku Bung Karno itu penuh di kamar Habib. Jadi Habib adalah seorang Soekarnois. Islamnya nasionalis.